Chapter 911. Hal ini tidak dapat dikatakan bahwa Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru menggali lubang untuk dilompati oleh orang-orang Taitian. Orang-orang Taitianlah yang sombong dan mengira bahwa mereka adalah sekte nomor satu di Sekte Dao. Mentalitas mereka yang tinggi dan perkasa menentukan bahwa mereka pasti akan tersandung dalam masalah seperti itu. Entah itu Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru, atau Istana Cunyang, uang kertas pertama dikeluarkan secara rahasia. Kecuali 4 sekte yang terlibat, ketiga sekte tersebut tidak mengumumkan sepatah kata pun kepada publik. Orang-orang Taitian sendirilah yang ingin menciptakan suasana dan menciptakan tren umum untuk memimpin ujung tombak Istana Cunyang, dan menanam benih moral untuk kehancuran Istana Cunyang di masa depan. Mereka membawa diri mereka ke dalam lubang air kotor yang besar ini. Orang-orang Taitian mengambil inisiatif untuk mengumumkan segala sesuatunya kepada publik untuk menjaga citra mereka yang agung dan jujur. Bahkan ketika ketiga sekte mengeluarkan catatan internal kedua, mereka tetap memilih untuk mempublikasikannya, dan mereka sangat yakin bahwa masalah ini dibingkai oleh orang-orang dengan motif tersembunyi, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang Taitian. Jadi, dalam catatan ketiga, Sekte Awan Biru dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Istana Cunyang secara kolektif memilih untuk mempertanyakan secara terbuka, melampirkan bukti, dan meminta orang-orang Taitian memberikan penjelasan mengenai hal ini. Orang luar yang mengetahui keseluruhan cerita, dari sudut pandang yang adil, harus mengatakan bahwa 3 sekte Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru, dan Istana Cunyang telah melakukan yang terbaik. Awalnya, orang Taitian hanya perlu memberikan penjelasan rahasia kepada ketiga sekte tersebut. Bukan masalah besar untuk mengkompensasi beberapa kerugian, mengusir Hukianyi dari Taitianmen, atau menanganinya sesuai dengan aturan sekte, dan masalah ini akan selesai. Namun, orang-orang Taitian tidak menaruh perhatian pada niat baik orang lain. Mereka tidak hanya berinisiatif mengumumkannya, tetapi mereka juga memilih untuk membela sesepuh mereka sendiri yang telah melakukan kesalahan. Satu langkah salah, dan akhirnya mengarah pada situasi orang Taitian saat ini. Tidak peduli bagaimana mereka menjelaskan, bahkan jika mereka menggunakan aturan sekte untuk menangani Hukianyi saat ini, atau menyerahkan nyawa Penatuahu kepada 3 sekte untuk ditangani, mereka tidak dapat membalikkan konsekuensi jahat yang ditimbulkan sebelumnya. Para Taitianmen tidak keberatan dengan cara Master Sekte dan beberapa tetua inti menangani masalah ini sejak awal. Namun seiring terungkapnya kebenaran masalah ini, bahkan orang Taitian pun mulai mempunyai pendapat berbeda. Semakin besar sekte, semakin besar perebutan kekuasaan, dan semakin rumit pula faksi-faksinya. Sekte Master Li dan beberapa tetua inti bertanggung jawab atas urusan Taitianmen. Itu karena pada dasarnya mereka tidak pernah melakukan kesalahan apapun di masa lalu. Di bawah kepemimpinan mereka, orang-orang Taitian berkembang pesat. Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan jika ada, hal itu akan ditekan oleh murid-murid Taitianmen yang mendapat manfaat darinya. Tapi sekarang keputusan Master Sekte dan para tetua inti telah membawa konsekuensi yang sangat serius bagi orang-orang Taitian. Hal ini telah menimbulkan pukulan telak terhadap reputasi orang Taitian, dan dampaknya akan bertahan selama beberapa dekade atau bahkan lebih lama lagi di masa depan. Hal ini membuat beberapa orang yang tidak mau ditindas tidak mungkin mulai bergerak. Meskipun dalam situasi saat ini, hilangnya seorang master tahap Dacheng tidak dapat menyebabkan banyak kerugian bagi para Taitianmen dalam hal kekuatan, hilangnya reputasi jelas bukan sesuatu yang dapat ditebus oleh para Taitianmen dengan 10 atau 20 master dari tahap Dacheng. Panggung Dacheng. Ketika orang Taitian, yang mengaku sebagai pemimpin Sekte Dao, kehilangan moralitas dan kebenaran, mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan. Mulai ada suara berbeda di sekte, mempertanyakan tindakan yang diambil oleh Master Sekte dan beberapa tetua inti kali ini. Sekte Master Li awalnya marah dengan berita sebelumnya. Sekarang dia pusing memikirkan bagaimana menghadapi akibatnya. Pada saat ini, halaman belakang sekte kembali terbakar. Beberapa orang yang berbicara juga merupakan sesepuh panggung Dacheng. Masing-masing dari mereka memiliki gelombang kekuatan yang begitu besar, dan mereka semua adalah orang-orang yang bersaing dengan tetua inti yang ada untuk mendapatkan posisi tersebut. Jika sebelumnya, Master Sekte Li dan beberapa tetua pasti mampu menekan duri ini, tetapi sekarang tidak mungkin. Keputusan mereka telah membawa kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi orang-orang Taitian, dan tentu saja mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat. Seluruh Dewan Tetua Taitianmen berada dalam kekacauan. Ada yang ingin mendiskusikan cara mengatasi kesulitan saat ini terlebih dahulu, ada yang ingin meminta pertanggungjawaban orang-orang tertentu, dan ada yang diam-diam memenangkan hati para tetua lainnya untuk memperkuat momentum mereka sendiri. Dewan Tetua Taitianmen yang bermartabat tidak pernah seabsurd ini. Setelah berita itu menyebar, beberapa murid Taitianmen yang berada di luar langsung merasakan bahwa mata orang-orang di sekitar mereka menjadi sedikit berbeda. Meskipun masih ada rasa kagum, tidak ada rasa sanjungan, tapi ada tambahan rasa pertahanan yang tidak bisa dijelaskan. Harus dikatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari rencana Penatuahu untuk merebut rahasia alkimia Yang Chen. Jika balok atas tidak lurus maka balok bawah akan bengkok. Para tetua Taitianmen yang tinggi dan perkasa adalah seperti ini, jadi murid-murid Taitianmen biasa tentu saja tidak jauh lebih baik. Jika bukan karena kekuatan besar orang-orang Taitian yang tidak bisa diabaikan orang, diperkirakan murid-murid Taitianmen di luar ini pasti akan dipukuli oleh orang-orang. Dibandingkan dengan kekacauan di pihak Taitianmen, Istana Cunyang dan Sekte Awan Biru dari Pulau Abadi Giok Hijau sedang dalam suasana hati yang baik, menunggu untuk menonton pertunjukan. Sejak awal, ketika orang-orang Taitian menyebarkan berita dan menuangkan air kotor ke Istana Cunyang dan Yang Chen, ketiga sekte diam-diam menanggapinya dengan diam. Baru setelah orang-orang Taitian bersumpah bahwa Penatuahu telah mundur, kebenaran diumumkan.
Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam perjuangan rahasia, setelah mendengar Yang Chen berbicara tentang rencana kecil ini, penguasa Tantai dan Penatuasi memandang Yang Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Balas dendam semacam ini hanya untuk membunuh orang-orang Taitian. Selama orang-orang Taitian secara tidak sengaja melompat ke dalamnya, itu akan menjadi noda besar yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Dengan pemahaman dua sekte besar tentang Taitianmen pasti akan mengambil inisiatif untuk terjun ke lubang air kotor ini. Tanpa diduga, Yang Chen telah berkonsentrasi pada alkimia, tetapi dia masih memiliki pikiran yang tajam. Pantas saja Istana Cunyang ingin mengangkat Yang Chen sebagai tuan muda istana. Ternyata Yang Chen memang memiliki kemampuan tersebut. Tidak ada yang bisa menggambarkan kebahagiaan ketiga pejabat tinggi sekte sekarang. Belum lagi Istana Cunyang, hanya Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, setelah perjuangan bertahun-tahun, bahkan jika dua sekte besar tidak banyak menderita, mereka tidak mengambil banyak keuntungan. Sekarang hanya dua junior panggung Jidan yang terlibat yang membuat orang-orang Taitian membayar harga seorang tetua panggung Dacheng, tetapi mereka juga menderita kerugian yang tak terukur. Bagaimana mungkin orang tidak senang merayakannya? Sepertinya semuanya dibawakan oleh Yang Chen, si kecil ini. Dalam insiden pesawat rahasia sebelumnya, dua sekte besar memanfaatkan situasi tersebut. Belum lagi manfaatnya, mereka membersihkan bagian dalam, memakan beberapa master panggung Dacheng dari Taitianmen, dan semakin meningkatkan hubungan mereka dengan Sekte Lima Elemen dan Sekte Qiankun. Dapat dikatakan bahwa Yang Chen adalah bintang keberuntungan dari dua sekte besar. Chapter 912. Tidak ada yang bisa membantah hal ini. Menghitung manfaat yang dibawa Yang Chen ke dua sekte utama, mereka bisa sampai pada kesimpulan ini. Pohon anggur iblis darah tetua Hua dari Sekte Awan Biru dibantu oleh Yang Chen. Seni rahasia sejati logam ke-8 ditemukan oleh Yang Chen. Murid jenius Sun Kingsui juga dilihat oleh Yang Chen. Pendapatan dari 100.000 gunung dibawa kembali oleh Yang Chen. Insiden pesawat rahasia juga diisyaratkan oleh Yang Chen. Bahkan puluhan mayat belalang sembah tahap puncak Yuanying yang dibawa kembali oleh Sun Kingsui ditemukan oleh Yang Chen. Hal yang sama juga berlaku untuk Pulau Abadi Giok Hijau. Masalah si Sanshan diselesaikan oleh Yang Chen. Setan hati dikalahkan oleh Yang Chen. Ramuan bawah laut perlahan dibawa ke depan oleh Yang Chen. Ratusan ribu gunung dan insiden pesawat rahasia juga tidak dapat dipisahkan dari bayangan Yang Chen. Tentu saja, yang paling penting adalah pil giok jamur lingzi kelas 5 dan pil hati batin yang mempertanyakan semuanya berasal dari Yang Chen. Dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan dua sekte utama telah melonjak, dan Yang Chen benar-benar tidak dapat dipisahkan. Junior yang luar biasa, bahkan jika mereka tidak dapat menerimanya ke dalam sekte mereka, membentuk aliansi pernikahan selalu merupakan hal yang baik. Terlebih lagi, si Sanshan dan Sun Kingsui diam-diam telah berkomitmen pada Yang Chen. Memfasilitasi pernikahan bukan hanya hal yang indah, tapi juga baik untuk sekte, membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menolak. Sekarang orang-orang dari dua sekte besar memiliki dua kekhawatiran. Salah satunya adalah situasi kedua wanita tersebut saat ini. Apakah Yang Chen akan tetap mengadakan pernikahan sesuai jadwal? Yang kedua adalah seberapa efektif pil penampilan Yang Chen. Sedangkan untuk orang Taitian, biarkan mereka mengkhawatirkannya. Keputusan yang salah sebelumnya telah membuat mereka kehilangan muka. Selanjutnya, mereka mungkin putus asa, mengabaikan prestise dan reputasi yang dikumpulkan sebelumnya, dan bertarung dengan dua sekte besar dengan marah. Atau mereka akan menundukkan wajah mereka untuk meminta maaf, dan kemudian menarik keluar seorang pemimpin tingkat tinggi yang setidaknya berada di tingkat balai urusan luar negeri untuk disalahkan atas keputusan yang salah ini. Singkatnya, apapun metodenya, orang-orang Taitian tidak beruntung. Bahkan jika itu adalah perang, kedua sekte besar itu tidak takut. Belum lagi kekuatan dua sekte besar sudah sedikit lebih kuat daripada Taitianmen. Terlebih lagi, sejak nada pertama, kedua sekte besar telah siap bertarung. Yang paling penting adalah kedua sekte tersebut mengatasnamakan kebenaran dan menduduki puncak moralitas. Orang-orang Taitian tidak punya alasan untuk menyerang, yang menentukan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menang ketika menghadapi kedua sekte tersebut. Setelah penguasa Tantai mengatur segalanya, dia tidak kembali ke Pulau Abadi Giok Hijau, tetapi menunggu di Istana Cunyang. Faktanya, kecuali para master yang harus kembali ke sekte untuk mengambil alih urusan, pada dasarnya semua master yang datang ke Istana Cunyang kali ini tinggal di Istana Cunyang. Di satu sisi, hal itu untuk mencegah orang-orang Taitian melancarkan serangan ke Istana Cunyang. Di sisi lain, mereka secara kolektif menunggu rilis pil penampilan Yang Chen. Yang Chen tidak dapat membayangkan betapa menariknya pil penampilan bagi Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, dua sekte yang pada dasarnya didominasi oleh perempuan. Dia hanya berpikir bahwa dia ingin mengembalikan penampilan kedua tunangannya, jadi dia menyempurnakannya dengan hati-hati. Reaksi orang-orang Taitian pada dasarnya sesuai dengan tebakan Yang Chen, jadi dia tidak perlu mempertimbangkan bagian luarnya sama sekali. Sekarang adalah hal yang benar untuk berkonsentrasi pada penyempurnaan pil penampilan. Si Sanshan dan Sun Kingsui masih sesekali meminum 10 porsi pil giok jamur lingzi. Meridian tubuh mereka perlahan membaik, namun peningkatannya juga terbatas. Hanya bisa dikatakan ada peningkatan yang stabil, namun masih jauh dari perbaikan sebenarnya. Jika bukan karena kedua wanita itu mengkhawatirkan penampilan mereka, Yang Chen pasti sudah mulai merawat kedua wanita itu. Pil penampilan yang ditinggalkan oleh Peri Chang, sama sekali tidak mudah untuk disempurnakan. Dengan kemunculan Peri Chang, tidak diketahui berapa banyak bahan obat berharga yang dia kumpulkan di pengadilan surgawi. Harus diketahui bahwa itu adalah ramuan dari dunia abadi, yang kualitasnya lebih tinggi daripada ramuan dari dunia fana. Tentu saja, formula pilnya juga sangat menuntut dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Dari sudut pandang bahan obat, sekarang Yang Chen hanya bisa menggunakan ramuan dunia fana untuk menyempurnakan pil penampilan.
Meski begitu, efeknya masih jauh lebih buruk daripada ramuan pengadilan surgawi. Namun, sangat mungkin untuk membuat para penggarap dunia fana tetap awet muda selamanya di dunia fana. Dalam hal teknik alkimia, Yang Chen memiliki referensi kitab suci Pil Lao Jun dan pengalaman kehidupan sebelumnya, itu sudah lebih dari cukup. Kemampuannya mengendalikan api bahkan lebih luar biasa, dan dia bahkan lebih kuat dari Peri Chang'e saat itu. Omong-omong, menyempurnakan pil penampilan seharusnya sangat mudah. Namun Yang Chen masih meremehkan pentingnya kecantikan bagi wanita. Proses pemurnian appearance pil yang rumit dan rumit hampir membuat orang ingin muntah darah. Dalam pemahaman Yang Chen tentang resep pil, terkadang, hanya untuk meningkatkan kesempurnaan kulit, Yang Chen merasa tidak ada yang akan menyadari efek kecilnya. Peri Chang'e menambahkan setidaknya selusin langkah rumit dan teknik indah dalam resep pil, yang meningkatkan kesulitan alkimia setidaknya 30%. Akan baik-baik saja jika hanya terjadi satu kali ini, tapi masalahnya adalah situasi ini telah terjadi setidaknya 40 kali. Tidak ada satu kesalahan pun yang dapat dilakukan dalam langkah kecil apapun, menyebabkan kesulitan pemurnian secara keseluruhan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dan waktu alkimia telah meningkat 5 atau 6 kali lipat. Diperlukan setidaknya setengah tahun untuk menyempurnakan pil penampilan ini. Masalah di Tianmen belum selesai. Yang Chen benar-benar tidak berminat untuk menyederhanakan langkah-langkah rumit ini. Ini bukanlah proyek kecil. Oleh karena itu, dia menggunakan teknik resep pil Peri Chang'e selangkah demi selangkah dan memulai pemurnian pertama dari pil penampilan. Jika Peri Chang'e tahu tentang ide sederhana Yang Chen, dia pasti akan keluar dari platform pembantaian abadi dan menamparkan wajah Yang Chen dengan keras. Peri Chang'e tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mengoptimalkan pil penampilan, yang memiliki efek baik, hingga tahap saat ini. Yang Chen sebenarnya ingin menyederhanakan pemurnian dan melemahkan efek mempertahankan awet muda. Brengsek. Belum lagi Peri Chang'e, jika para wanita yang menunggu di luar mengetahuinya, diperkirakan Yang Chen tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kecaman dengan kata-kata dan tulisan mungkin merupakan hukuman yang ringan. Selama periode ketika ketiga sekte mengirim 3 catatan ke Tianmen, Yang Chen telah menyempurnakan pil penampilan. Sampai orang-orang Tian sekarang berada dalam kekacauan dan kekacauan, pil penampilan Yang Chen akhirnya dirilis. Begitu dia keluar dari ruang alkimia, dia melihat penguasa istana bersama sekelompok orang, Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan, Sun Kingsui, 4 tunangan Gao Yue, penguasa Tantai dan Penatua Hua, juga berada di samping. Barisan seperti itu secara langsung membuat takut Yang Chen. Apa yang terjadi di Tianmen? Yang Chen langsung bertanya tanpa sadar. Dengan begitu banyak orang berkumpul, selain perubahan di Tianmen, Yang Chen tidak dapat memikirkan alasan lain untuk membiarkan orang-orang ini menunggu di pintu ruang alkimia. Apakah pil penampilan sudah disempurnakan? Yang mengejutkan Yang Chen, penguasa Tantai, penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau, yang seharusnya paling peduli dengan peristiwa besar di Tianmen, menanyakan kalimat pertama sebenarnya adalah pil penampilan. Chapter 913. Apakah kalian semua menunggu appearance pil? Dari tatapan mata wanita lain yang berapi-api, Yang Chen melihat beberapa fakta, tapi dia masih tidak bisa mempercayainya. Tentu saja, bagaimana menurutmu? Penatua Hua mengambil botol giok kecil berisi pil penampilan dari tangan Yang Chen, membukanya langsung, melihat ke dalam, dan segera mengerutkan kening, mengapa hanya ada 2. Yang Chen hanya menyempurnakannya untuk kedua tunangannya, tentu saja, dia hanya menyempurnakan 2. Dia tidak terlalu memikirkan hal ini, dan tanpa sadar mengikuti nomor ini. Obat mujarab 10.000 tahun tidak jatuh dari langit, dan dia harus menyelamatkannya. Jelas sekali, praktik ini membuat para wanita yang dipimpin oleh penguasa Tantai dan Penatua Hua sangat tidak senang, tetapi mereka tidak banyak bicara. 2 adalah 2, setidaknya mereka harus melihat efeknya terlebih dahulu. Sun Kingsui dan Si Sanshan diperiksa lagi oleh Yang Chen. Setelah memastikan bahwa luka mereka stabil, mereka masing-masing menemukan ruangan yang tenang dan meminum pil obat. Efek obatnya bukan soal waktu. Ketika para wanita menantikan efek obatnya, Yang Chen akhirnya bisa datang ke sisi bersama kepala istana dan berbicara tentang situasi terkini para Tianmen. Orang-orang Tian memiliki niat buruk. Tampaknya mereka tega menghancurkan sekte kita. Mendengarkan kepala istana berbicara tentang pergerakan orang-orang Tian, terutama ketika dia mendengar bahwa beberapa orang secara samar-samar mengarahkan ujung tombak ke istana Cunyang, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Ada berita dari rumah abadi anggur. Sudah ada beberapa master tak dikenal yang berkumpul di suatu tempat di luar Gunung Making. Tampaknya mereka ingin menyakiti sekte kita. Kepala istana mengangguk. Dewa anggur diam-diam bergabung dengan istana Cunyang, sehingga istana Cunyang secara umum tidak mendapat informasi lengkap tentang berita dunia luar. Dengan gerakan sekecil apapun, kabar itu langsung terpampang di depan kepala istana. Apakah Penatua Jiuxian berkultivasi dengan baik sekarang? Yang Chen sudah lama tidak melihat anggur abadi. Ketika dia mendengar kepala istana berbicara tentang rumah anggur abadi, dia secara alami bertanya. Berkat kamu, dia sekarang mulai mundur dan berniat menyerang ambang tahap Dacheng. Ketika penguasa istana berbicara tentang anggur abadi, dia segera lebih banyak tersenyum. Meskipun pembuat anggur abadi hanya secara diam-diam bergabung dengan istana Cunyang, dengan bantuan pil hati batin yang mempertanyakan, tampaknya dia berada di ambang melewati kesengsaraan. Akan ada master panggung Dacheng lainnya di istana Cunyang. Meski dirahasiakan, itu sudah cukup membuat kepala istana senang. Khususnya, jika anggur abadi menjadi master tahap Dacheng, rumah abadi anggur akan naik secara alami, dan manfaatnya akan menjadi serangkaian. Apa yang akan dilakukan orang-orang Tian sekarang? Kepala istana tidak mengatakan apa yang dimiliki orang-orang Tian kali ini. Yang Chen bertanya dengan cemas. Catatan ketiga dikirim ke tangan orang Tian selama 10 hari, orang tersebut belum kembali, dan tidak ada tanggapan dari mereka.
Kepala istana tidak cemas seperti Yang Chen, dia sangat tenang. Dia tidak bisa menyalahkan Yang Chen. Dia pernah mendalami alkimia, dia tidak mengetahui berita di luar, dan dia tidak tahu bagaimana perkembangannya. Tentu saja, dia sedikit cemas. Mendengar perkataan kepala istana, Yang Chen pun menjadi tenang. Tiba-tiba, hatinya tergerak, dan dia bertanya lagi kepada kepala istana, ada berapa tuan di sana, alam apa, apakah mereka masih di sana? Ada lebih dari 400 orang, termasuk lebih dari 80 leluhur tahap Yuanying, dan sisanya semuanya berada di tahap akhir Jidan dan tahap puncak Jidan. Setelah memikirkannya, kepala istana menjawab, namun, konon masih ada orang yang bergegas ke sana, mereka semua adalah orang-orang dari sekte kecil dan penggarap nakal. Jaraknya ribuan mil dari Gunung Meking. Jika ada senjata sihir terbang yang lebih baik, hanya perlu beberapa jam untuk mencapai Gunung Meking. Ini jelas merupakan rencana untuk bergerak, menunggu orang-orang Taitian berbicara. Tidak ada master panggung Dacheng. Yang Chen masih ragu. Dengan puluhan ratusan leluhur tahap Yuanying, jika mereka ingin menghancurkan istana Cunyang, sepertinya itu belum cukup. Perlu diketahui bahwa ada 2 ahli panggung Dacheng di istana Cunyang. Mengirim begitu banyak leluhur tahap Yuanying sama seperti mengirim makanan. Keberadaan para master panggung Dacheng sulit untuk dipahami, dan mustahil bagi orang-orang di rumah abadi anggur untuk menemukan mereka. Kepala istana menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak akan mengirimkan master panggung Dacheng, tetapi orang-orang dari rumah abadi anggur jelas tidak dapat melacak jejak master panggung Dacheng, kecuali jika master tersebut sengaja muncul. Mungkin trik yang sama lagi. Ada beberapa tetua hebat yang sudah lama mengasingkan diri di Taitianmen. Tidak ada yang tahu seperti apa rupa mereka. Saat mereka bergerak, mereka mungkin muncul di pihak kita. Yang Chen tahu banyak tentang rahasia Taitianmen, dan saat ini, dia segera memikirkan poin penting ini. Alasan mengapa Taitianmen mendominasi dunia fana, selain kekuatan mereka yang terungkap, ada sejumlah besar murid rahasia yang tersebar di berbagai sekte kecil dan pembudidaya nakal. Namun, ini bukanlah kekuatan utama. Kekuatan utama orang-orang Taitian adalah para tetua agung yang jumlahnya tidak diketahui. Para tetua agung ini semuanya berhibernasi di barisan rahasia di kedalaman sekte Taitianmen. Kekuatan mereka telah lama mampu melewati kesengsaraan dan segera naik, tetapi dengan mengandalkan susunan misterius, mereka secara paksa menekan basis budidaya mereka di puncak tahap Dacheng, tidak memicu kesengsaraan, menyembunyikan basis budidaya mereka, hanya untuk melindungi secara diam-diam orang Taitian atau bertarung setelah menghadapi beberapa musuh. Orang-orang tua yang sangat tersembunyi ini sangat kuat. Jika mereka benar-benar bergerak, mungkin Penatua Wuxiong sebelum kesengsaraan belum tentu merupakan lawan dari orang-orang tua ini. Orang-orang ini setia pada sekte. Setiap kali sebelum mereka bisa naik, mereka akan secara sukarela menjaga sekte selama ratusan tahun dan kemudian naik. Para penguasa Taitianmen selama puluhan ribu tahun jelas merupakan jumlah yang menakutkan. Faktanya, tidak hanya Taitianmen, tetapi juga Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru, dan sekte besar lainnya juga memiliki tetua yang hebat, tetapi jumlahnya tidak sebanyak Taitianmen, jadi kekuatan pamungkasnya masih jauh lebih buruk. Jika orang-orang Taitian menggunakan orang-orang ini, selama salah satu dari mereka bergerak, mereka dapat menekan Wang Yong dan Iblis Pohon Tua, dan mungkin nyawa mereka akan dalam bahaya. Namun setelah menggunakannya, tidak ada konsekuensinya. Begitu orang-orang tua ini bergerak, mereka akan segera memicu kesengsaraan, jadi mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Hanya ketika sekte membutuhkannya barulah mereka menggunakannya. Setelah orang-orang ini benar-benar digunakan, pada saat itu, istana yang murni akan dihancurkan, tetapi sekte surga terbesar akan memiliki seorang tetua hebat yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil menembus kemacetan. Siapa yang bisa meragukan sekte surga terbesar? Itu adalah perhitungan yang bagus. Sayangnya, orang Taitian hanya mengatakan bahwa Hu Qianyi sedang mundur, dan di sini dikatakan bahwa Hu Qianyi ditangkap hidup-hidup. Setelah ini terjadi, tidak mudah bagi orang Taitian untuk menutupinya dengan cara yang sama. Jadi mereka menundanya sampai sekarang dan tidak mengambil tindakan. Tepat ketika Yang Chen dan kepala istana sedang berdiskusi, tiba-tiba terjadi keributan di antara para wanita, tetapi si Sanshan dan Sun Kingsui sudah keluar dari ruangan yang sunyi. Chapter 914. Para wanita di sana hanya gelisah pada awalnya, dan kemudian semuanya menjadi tenang. Mereka yang bisa berada di sini, basis kultivasi terendah berada di level tahap Jidan, dan mereka tidak akan terkejut seperti wanita biasa. Yang Chen bisa merasakannya tanpa melihat, si Sanshan dan Sun Kingsui keluar, dan kemudian dia mendengar suara menghirup, dan kemudian kedua wanita itu dikelilingi oleh wanita itu, dan bahkan bayangan mereka tidak dapat dilihat dari luar. Untuk efek dari appearance pil, Yang Chen tidak akan pernah meragukannya. Pemeliharaan sehari-hari Perichang, jelas merupakan hal baik yang bisa membuat para wanita abadi di pengadilan surgawi cemburu hingga muntah darah. Pil penampilan ini jelas merupakan senjata ajaib terbaik bagi wanita untuk menjaga kecantikannya. Sayangnya, kesan Yang Chen terhadap Perichang, tidak terlalu menakjubkan. Mau bagaimana lagi, tidak peduli betapa tak tertandingi dan anggunnya keindahan yang dikirim ke platform pengeksekusi abadi, dia masih ditangkap setelah mengalami pertempuran sengit. Dia sudah terluka dan dalam kondisi yang menyedihkan, jadi dia tidak lagi memiliki sikap dingin dan arogan seperti peri dari Istana Bulan. Di mata Yang Chen, Perichang, juga tidak pantas menyandang nama itu. Karena kesan pertama ini, Yang Chen tentu tidak berharap banyak. Setidaknya di matanya, resep pil membosankan yang hanya meningkatkan efeknya sebesar 1% tetapi harus membayar 100% kerja kerasnya. Pil jenis ini pasti baik untuk manusia, tetapi jika dia menyempurnakannya lagi, dia pasti akan sangat baik. Sederhanakan resep pil ini. Berpikir seperti ini dalam pikirannya, Yang Chen masih ingin melihat efek sebenarnya. Namun,
Wanita yang mengelilingi kedua wanita tersebut tampak agak aneh, berdiri di sana satu persatu, namun tidak mengucapkan sepatah kata pun, sangat sulit untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ya Tuhan, menakjubkan, Tepat ketika Yang Chen berpikir bahwa wanita paling kuat di dunia memiliki histeria kolektif, wanita yang mengelilingi kedua wanita itu sepertinya terbangun dari mimpi dan melontarkan seruan. Yang Chen dan kepala istana saling memandang. Kepala istana melihat Yang Chen menoleh dan menoleh ke arahnya, memberi isyarat agar dia maju. Bagaimanapun, dia adalah tunangannya. Sudah sewajarnya dia naik dan melihatnya. Sebaliknya, kepala istana Zhang Jiao tidak bisa langsung pergi, dia hanya bisa berdiri di sini dan menunggu dengan tenang. Pada kesempatan seperti itu, dengan kehadiran Tuan Tantai dan Penatua Hua, sangatlah tidak sopan untuk menyelidiki dengan akal ilahi seseorang. Oleh karena itu, meskipun kepala istana penasaran, dia tidak berani menggunakan kesadaran spiritualnya dengan mudah. Ketika Yang Chen berjalan mendekat, dia dengan sengaja membuat langkah kakinya sedikit lebih berat. Itu juga merupakan pengingat tidak langsung bagi para senior selain tunangannya. Benar saja, setelah mendengar langkah kaki Yang Chen, para wanita itu secara spontan membukakan jalan untuknya, memungkinkan dia dengan mudah berjalan ke arah dua wanita yang baru saja keluar dari ruangan yang sunyi itu. Pil penampilan permanen efektif. Ini adalah pikiran pertama Yang Chen ketika melihatnya. Si Sanshan dan Sun Qingsui memang telah memulihkan penampilan muda mereka, sama dingin dan tak tertandingi, sama menawan dan cantiknya. Tidak, sepertinya ada beberapa perbedaan kecil. Melihat lebih dekat, nampaknya kulit kedua wanita itu sedikit lebih halus dibandingkan sebelumnya, dan sosok mereka terlihat sedikit lebih halus. Tentu saja itu hanya sedikit perubahan. Di mata Yang Chen, kedua wanita itu tetaplah dua wanita dalam ingatannya, tidak ada perubahan. Melihat kedua wanita itu, seharusnya tidak ada perubahan lain, dan luka mereka tidak bertambah parah. Namun, seruan para wanita hanya membuat Yang Chen sedikit ragu, jadi dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Sun Qingsui terdekat dan mulai merasakan denyut nadinya dengan hati-hati. Tindakan Yang Chen membuat para wanita di sekitarnya tersenyum, namun Yang Chen masih tidak mengerti mengapa para wanita itu berseru. Apakah hanya karena kedua wanita itu bertambah muda? Faktanya, tanpa pil penampilan permanen, orang dengan basis budidayanya dapat mencapai efek yang sama secara langsung dengan beberapa ramuan lama. Hanya saja obat mujarab ini cukup langka, tetapi dengan kemampuan orang-orang ini di depan mereka, betapa berharganya obat mujarab yang tidak dapat diperoleh hanya dengan beberapa kata. Denyut nadi Sun Qingsui semuanya normal, kecuali meridiannya yang terluka masih mengalami cedera seperti itu, tidak ada perubahan lain. Yang Chen menghela nafas lega, selama tidak terjadi apa-apa. Kemudian, dia menghubungi si Sanshan. Di depan banyak orang, dia tidak bermaksud menggunakan kesadaran spiritual untuk menjelajahi tubuh kedua wanita itu dengan tidak hati-hati. Peri plum dingin si Sanshan sedikit menolak, terutama di depan begitu banyak tetua, tetapi melihat Yang Chen tampak sangat gigih, dia sedikit ragu-ragu dan membiarkan Yang Chen memegang pergelangan tangan putihnya, wajahnya sedikit memerah. Kulit si Sanshan juga kembali ke perasaan lembut di masa mudanya. Memegangnya di tangannya, perasaan halus membuat Yang Chen sedikit bergoyang. Ketika dia baru saja memegang Sun Qingsui, Yang Chen tidak peduli. Dia selalu memperlakukan Sun Qingsui sebagai adik perempuan dan tidak memiliki pemikiran apapun, tetapi sekarang memegang si Sanshan, dia memiliki perasaan yang berbeda dari Sun Qingsui. Di depan banyak orang tua, itu tidak baik. Yang Chen dengan cepat menekan pikiran di dalam hatinya dan berkonsentrasi merasakan denyut nadinya. Untungnya, tidak ada yang bisa melihatnya. Setelah beberapa saat, Yang Chen akhirnya bisa 100% yakin bahwa setelah si Sanshan meminum pil penampilan, kecuali pemulihan penampilannya, tidak ada efek pada cederanya. Appearance pill adalah appearance pill, tidak ada efek samping, kecuali mengembalikan penampilan ke momen terbaiknya, tidak ada efek lain. Di mata Yang Chen, itu memang sejenis pil obat dengan masukan dan keluaran yang sangat tidak merata. Bahan obat itu cukup untuk menghasilkan pil mempertanyakan hati batin dalam jumlah yang sama. Setelah menentukan efeknya, Yang Chen tidak mengerti mengapa sekelompok leluhur tahap Yuanying dan master tahap Dacheng membuat seruan seperti itu, bahkan dua tunangannya yang lain, Guru Gao Yue dan kakak senior Gong Sunling tidak terkecuali. Dia tidak memahaminya, tapi jelas ini bukan saat yang tepat untuk bertanya dengan jelas. Bukankah dia melihat mata panas para wanita itu seolah ingin menelannya hidup-hidup? Yang Chen bukanlah orang yang tidak tahu harus berbuat apa, dia tahu apa yang harus dilakukan. Efek dari pil obat ini hampir tidak baik. Yang Chen hanya bisa tersenyum kecil dan memberikan penilaian seperti itu kepada para wanita. Hampir tidak apa-apa. Guru Sun Qingsui, Penatua Hua Wanting, langsung berteriak dengan nada yang tidak diharapkan Yang Chen, ini hampir tidak apa-apa. Penatua Hua adalah orang pertama yang melompat keluar, diikuti oleh semua wanita, semua memandangnya seolah dia monster. Tatapan seperti itu membuat Yang Chen teringat pada seekor binatang yang melihat makanan tanpa ragu-ragu. Pil obat ini, aku mau satu. Kata-kata Lord of Tantai lebih langsung dan mendominasi daripada Elder Hua Wanting, sebutkan harganya. Begitu suara penguasa Tantai turun, itu menarik permintaan yang sama. Aku juga menginginkannya, aku juga menginginkannya. Aku ingin 3, Di hadapan kelompok bubur wanita ini, Yang Chen tampak tidak bisa dijelaskan. Pil obat ini, sangat populer. Chapter 915. Yang Chen sama sekali tidak bisa memahami kegilaan para wanita. Itu benar, itu gila. Bahkan penguasa Tantai, yang bisa membuat sekte Dao gemetar dengan kalimat biasa, dan Penatua Hua, master tahap Dacheng, sebenarnya sangat populer dengan pil obat ini yang hanya bisa mengubah penampilan seseorang tetapi tidak berguna untuk budidaya. Tidak ada pengendalian diri dari master tahap Dacheng, dan tidak ada sikap master dari Green Jade Immortal Island. Situasi ini sungguh sulit dipercaya.
Bagaimana pil penampilan ini bisa membuat wanita-wanita tinggi dan perkasa ini menjadi gila? Hanya karena itu bisa mengubah penampilan mereka. Menurut Yang Chen, alasan mengapa si Sanshan dan Sun Qingsui bisa menjadi sedikit lebih baik dari sebelumnya, selain efek dari pil penampilan, setelah pil obat bubuk penenang denyut nadi menghilangkan kekuatan spiritual mereka, mereka direndam di 4 lautan, cairan karang misterius selama puluhan hari, ada juga alasan tertentu. Semakin banyak kotoran di dalam tubuh yang dihilangkan, semakin baik pula kinerja alami kulit, yang merupakan hal yang sangat normal. Tapi seharusnya tidak seperti ini, kan? Melihat penampilan para wanita, jika Yang Chen tidak setuju, mereka tidak akan bisa melewati ini, sehingga Yang Chen tidak bisa menolak untuk sementara waktu. Batuk. Penguasa istana dapat memahami mentalitas para wanita lebih baik daripada Yang Chen, dan membuat 2 batuk tepat pada waktunya, menarik perhatian para wanita. Ini, semua orang harus sedikit tenang. Melihat semua orang memandangnya, penguasa istana terbatuk pelan dan berkata perlahan, tidak sulit menemukan Yang Chen untuk alkimia. Kerja sama antara beberapa sekte kita bukan 1 atau 2 hari. Oleh karena itu, mari kita simak bahan obat apa saja yang dibutuhkan untuk pil obat ini, lalu kembali dan persiapkan terlebih dahulu. Petik 2. Meskipun penguasa istana tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Yang Chen harus dibayar untuk alkimia, dia meminta semua orang untuk menyiapkan bahan obat, yang sudah menjadi pengingat singkat bagi semua wanita. Kecuali tunangan Yang Chen, wanita lain langsung teringat aturan meminta alkimia. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang Chen bukanlah seorang alkemis yang dengan santainya berjanji untuk membantu orang lain memurnikan ramuan. Dia adalah satu-satunya alkemis kelas 5 di dunia. Menurut pengumuman publik Istana Chunyang, dia hanya akan memurnikan ramuan setiap 25 tahun sekali, dan imbalannya sangat tinggi. Tapi karena kepala istana berkata demikian, Yang Chen pasti akan memberi muka dan secara khusus membuat tungku untuk semua orang, ini tidak diragukan lagi. Belum lagi yang lain, hanya 2 tunangan Yang Chen yang pasti menginginkannya. Pada saat itu, Yang Chen hanya perlu memperbaikinya pada saat yang bersamaan. Adapun hadiahnya, Yang Chen bisa meminta apapun yang dia inginkan. Wanita bisa membayar harga berapapun untuk penampilan mereka sendiri, bahkan wanita yang menguasai panggung daceng pun tidak terkecuali. Pada saat ini, semua orang secara sadar mengesampingkan hal-hal seperti hadiah dan hanya menginginkan pil obat. Apapun yang diinginkan Yang Chen, itu terserah dia. Di mata kepala istana, penampilan para wanita ini seperti menyerahkan cek kosong tanpa batas atas kepada Yang Chen dan Istana Chunyang. Hal baik seperti ini, bagaimana mungkin kepala istana tidak bahagia? Bahan obat apa yang kamu butuhkan? Cepat katakan. Penatua Hua mendesak tanpa berkata apa-apa, saya akan segera menyiapkannya. Ginseng, Polygonum multiflorum, Scutellaria baikalensis, Panax noto ginseng, Acanthophanax senticosus, Anglika, Anglika dahurica, White aconite, Fangfeng, ini sudah cukup. Yang Chen melaporkan bahan obat yang dia butuhkan satu persatu, dan para wanita, tanpa kecuali, terukir di slip giok dengan kesadaran spiritual mereka. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak perlu merekam, Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan dan Sun Qingsui, mereka tidak perlu khawatir tidak mengingatnya. Dengan bahan obat yang dilaporkan Yang Chen, ekspresi wajah para wanita menjadi semakin rileks. Itu semua adalah bahan obat biasa, dan itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh manusia. Tapi, kata-kata Yang Chen membuat hati semua wanita terangkat secara bersamaan, karena takut Yang Chen akan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Untungnya, Yang Chen baru saja menambahkan penjelasan, usianya perlu sedikit lebih lama. Usia bahan obat tentunya semakin tua semakin baik, setidaknya di mata para wanita. Tak perlu dikatakan lagi, mereka akan mengikuti penjelasan tambahan Yang Chen. Tanpa sadar, penguasa Tantai bertanya, usia seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai efek Sanshan dan Little Sui. Dalam satu kalimat, semua perhatian wanita dikembalikan ke Yang Chen. Ditatap oleh begitu banyak wanita dengan status tinggi atau rendah, basis budidaya tinggi atau rendah, Yang Chen juga yang pertama kali, dan segera menjawab dengan cepat, kedua bahan obat itu semuanya berumur 10.000 tahun. Astaga! Anehnya seluruh pemandangan itu sunyi, semua wanita sepertinya kehilangan minat untuk berbicara, dan bahkan napas mereka terhenti. Pemandangannya begitu sunyi sehingga jika ada jarum yang jatuh ke tanah, suaranya bisa terdengar. Setelah beberapa saat, Yang Chen mendengar suara udara dingin dihisap. 10.000 tahun, kamu benar-benar tidak sopan. Penguasa Tantai akhirnya tersenyum pahit. Tuan Pulau tidak bisa menahan senyum pahit. Bahkan jika dia adalah penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau, ada tekanan tertentu untuk menghasilkan begitu banyak jenis ramuan berusia 10.000 tahun. Jika itu untuk pil mempertanyakan hati batin, tidak akan ada keraguan, tetapi hanya untuk pil penampilan, penguasa pulau harus mempertimbangkan ide dari tetua lainnya. Apa dampak dari usia yang lebih rendah? Penatua Hua juga terdiam, tetapi dia masih bertanya dengan harapan, misalnya, berumur 1000 tahun. Pertanyaan inilah yang ingin diketahui semua wanita. Semua orang menajamkan telinga dan mendengarkan, karena takut ketinggalan satu kata pun. Tidak ada yang berani berbicara, karena takut mengganggu Yang Chen. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Yang Chen hanya bisa menghela nafas sedikit. Mungkin ketika mendiskusikan bagaimana menghadapi orang-orang Taitian, dia tidak melihat mereka begitu berhati-hati dan menganggap penting hal itu. Efek spesifiknya tidak begitu jelas, tapi saya perkirakan hanya bisa bertahan selama 100 tahun. Yang Chen berpikir sejenak sebelum memberikan jawaban yang relatif hati-hati. Bagaimana setelah efek obatnya? Penatua Hua bertanya lagi dengan tergesa-gesa, dan ada banyak kegembiraan di wajahnya. Tidak mudah untuk mencapai usia 10.000 tahun, tetapi jauh lebih mudah untuk menemukan usia 1000 tahun. Namun masih ada pertanyaan kuncinya, Penatua Hua langsung bertanya, apakah ada efeknya bila diminum pada saat itu?
Tidak hanya Penatua Hua, tetapi wanita lain juga memiliki ekspresi lega yang sama. Namun, pertanyaan Penatua Hua jelas merupakan hal paling mendasar yang dipedulikan semua orang, dan para wanita mau tidak mau memperhatikannya. Tentu saja berguna, jawab Yang Chen tanpa berpikir. Pil obat jenis ini awalnya untuk pemeliharaan kecantikan jangka panjang. Tidak ada efek setelah meminumnya. Tapi apakah benar-benar layak menggunakan obat mujarab yang berumur ribuan tahun untuk menyempurnakan pil penampilan? Jawaban Yang Chen langsung meledakkan seluruh wanita yang hadir. Jika bukan karena identitas mereka, mungkin semua wanita akan bersorak. Namun meski begitu, semua orang memiliki senyuman di wajah mereka, dan suhu di tempat kejadian sepertinya meningkat beberapa derajat secara kolektif. Yang Chen, kapan kamu bisa membuka tungku lain? Penguasa Tantai tidak dapat menahannya lagi, dan dia tidak sabar untuk menanyakan pertanyaan ini. Chapter 916. Ini jelas merupakan peluang alkimia tambahan bagi Yang Chen selain peluang sekali dalam 25 tahun. Dalam hal ini, kepala istana sepertinya sudah menyatakan posisinya, jadi Yang Chen tidak akan menolak. Ketika bahan obat dari para pendahulu dikumpulkan dan masalah Tianmen saat ini terselesaikan, junior generasi muda ini akan segera membuka tungku pil penampilan. Yang Chen menjawab dengan cepat, tanpa ragu-ragu. Wajar jika bahan obat dikumpulkan, dan tidak mungkin membiarkan Yang Chen memasukkan bahan obat itu sendiri. Adapun untuk menyelesaikan masalah orang Taitian, ini bahkan lebih penting. Belum lagi Istana Cunyang, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru juga sangat mementingkan hal ini. Alasan mengapa penguasa Tantai dan Penatua Hua tinggal di Istana Cunyang adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan untuk mencegah kecelakaan. Tindakan selanjutnya dari orang-orang Taitian tidak melampaui harapan kedua sekte besar tersebut. Sebelum uang kertas ketiga dikeluarkan, segala macam ujung tombak diarahkan ke Istana Cunyang. Jika bukan karena penguasa Tantai yang duduk di sini, mungkin pihak lain sudah datang untuk membunuh mereka. Ini juga alasan mengapa Yang Chen dan kepala istana tidak menghindari penguasa Tantai ketika mendiskusikan situasi Tianmen saat ini. Percakapan keduanya pada dasarnya termasuk dalam konten yang dapat diketahui oleh penguasa Tantai. Istana Cunyang membayar harga untuk membeli informasi dari Wine Immortal House, yang merupakan transaksi yang sangat normal. Hampir sebagian besar sekte memiliki transaksi serupa dengan Wine Immortal House. Adapun Pil mempertanyakan hati batin yang membantu rumah abadi anggur mencapai tahap daceng, lebih mudah untuk dijelaskan. Pil hati batin yang mempertanyakan adalah harga transaksi antara Istana Cunyang dan rumah abadi anggur. Hanya harga seperti itu yang bisa ditukar dengan layanan menyeluruh dari Wine Immortal House. Omong-omong, para master yang berkumpul tidak terburu-buru ke Istana Cunyang dalam satu gerakan dan membawa bencana pemusnahan ke Istana Cunyang. Mereka harus berterima kasih kepada penguasa Tantai dan timnya karena telah tinggal di Istana Cunyang. Bahkan orang Taitian harus mempertimbangkan konsekuensi penyerangan Istana Cunyang saat ini. Jika itu hanya Istana Cunyang, tidak masalah jika dihancurkan. Orang-orang Taitian telah meletakkan dasar sebelumnya dan tidak akan khawatir. Namun, lain soal jika mereka berani menyerang Tuan Tantai. Jika mereka tidak ingin memicu perang antara tiga sekte besar, orang-orang Taitian harus bersikap dan tidak bertindak gegabah. Sekarang setelah uang kertas gelombang ketiga dikeluarkan, orang-orang Taitian tidak lagi memiliki tujuan yang benar. Tentu saja, krisis ini telah teratasi. Meskipun Istana Cunyang tidak berdaya untuk melawan bahkan jika pihak lain datang untuk membunuh mereka, mereka tetap harus bersyukur atas hal semacam ini. Membantu menyempurnakan tungku appearance pil adalah hadiah terbaik. Tungku pil penampilan ini, penguasa istana bahkan memikirkannya, kecuali bahan mentahnya, tidak ada hadiah. Di satu sisi, untuk membalas budi, di sisi lain, untuk beriklan. Yang Chen tidak tahu mengapa para wanita itu begitu gila, tetapi penguasa istana bisa menjelaskannya dengan jelas. Diperkirakan tidak ada wanita yang bisa lepas dari godaan awet muda, bukan? Khususnya di Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect, kedua sekte ini didominasi oleh wanita. Bahkan penguasa Tantai dan Penatua Hua telah menggunakan pil penampilan, apakah mereka takut orang lain tidak akan membelinya dengan harga tinggi? Pil penampilan hanyalah bisnis besar yang menguntungkan bagi Istana Cunyang setelah pil penginderaan dalam kelas 2, dan tidak perlu khawatir tidak akan ada pelanggan tetap. Satu perlu diambil setiap 100 tahun. Dengan banyaknya jumlah perempuan, konsumsinya bukanlah angka biasa. Tentu saja, Yang Chen, sebagai master alkemis, pasti akan menjadi master alkemis paling populer di dunia. Sekte mana yang tidak memiliki kultivator perempuan? Selama ada petani perempuan, pasti ada pasarnya. Pil penampilan menyelesaikan para kultivator wanita, pil penginderaan dalam kelas 2, dan pil hati yang mempertanyakan menyelesaikan semua kultivator. Apakah ada sekte alkimia yang lebih kuat dari Istana Cunyang? Bahkan di masa kejayaan sekte Danding, tidak mungkin begitu banyak sekte bersemangat pada saat yang sama, bukan? Para wanita yang diyakinkan secara alami bahagia, dan semuanya mulai mengirim orang untuk mengumpulkan bahan obat. Dengan janji Yang Chen, setelah tidak lagi mengkhawatirkan pil penampilan, fokus semua orang kembali ke situasi Tianmen kali ini. Bagaimana orang Taitian akan menghadapinya kali ini? Penatua Hua telah menunggu berita itu datang kembali, tetapi sekarang sudah 10 hari sejak surat itu dikirim ke Tianmen, dan tidak ada tanggapan berita, semua orang hanya bisa menunggu. Saya khawatir beberapa orang Taitian tingkat tinggi akan membayar harga untuk ini. Penguasa Tantai, sebagai master sekte dari Pulau Abadi Giok Hijau, secara alami tahu bagaimana meminimalkan kerugian ketika menghadapi hal semacam ini, dan juga untuk menjaga reputasi sekte. Hanya bisa dikatakan bahwa dia hanya bisa menghabisi 1 atau 2 orang penting, membiarkan mereka yang disalahkan, dan kemudian menyelesaikan masalahnya. Hu Qianyi, yang ditangkap hidup-hidup, pasti tidak bisa lolos dari kematian. Mustahil bagi orang Taitian untuk memiliki kulit yang cukup tebal untuk mengambil kembali Hu Qianyi.
Dia ditakdirkan untuk ditangani oleh ketiga sekte tersebut untuk memadamkan kemarahan ketiga sekte tersebut. Sangat disayangkan nyawa seorang master panggung Dacheng hanya ditukar dengan basis budidaya dua junior panggung Jidan, sungguh merugi. Hanya saja pengingkaran sebelumnya, diperkirakan akan diperkenalkan kelas berat untuk membiarkan dia mengakui bahwa dia menyembunyikan fakta tanpa persetujuan sekte, disalahkan dan mundur untuk menerima hukuman dari aturan sekte, dan kemudian Tai Tianmen akan membayar sejumlah kompensasi kepada ketiga sekte, sehingga mengakhiri masalah ini. Hukuman terhadap aturan sekte tidak boleh terlalu ringan, setidaknya pada tingkat penghapusan basis budidaya, jika tidak maka akan sulit untuk menghentikan mulut dunia. Sebagai sekte nomor satu di sekte Dao, gaya dan sikap sekte nomor satu di sekte Dao harus dimiliki, dan untuk menghadapi rakyatnya sendiri, mereka tidak boleh lunak. Reputasi yang telah rusak, tentu saja, hanya dapat diperbaiki sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, dan kredibilitas orang Tai Tian kembali pulih. Ini adalah proses yang panjang dan efeknya tidak akan terlihat dalam waktu singkat. Bagaimanapun, orang Tai Tian bisa dikatakan menderita kerugian besar kali ini. Kehidupan seorang master panggung Dacheng, kelas berat di tingkat yang lebih tua dihapuskan, dan reputasi sekte didiskreditkan. Kali ini, pukulan terhadap orang Tai Tian tidak kalah dengan ledakan gerbang gunung tahun itu. Mereka hanya tidak tahu pria mana yang tidak beruntung dan akan dijadikan kambing hitam. Diperkirakan orang yang gagal dalam perjuangannya, namun selama itu perjuangan pasti ada kerugiannya. Kerugian internal orang Tai Tian jauh lebih banyak daripada yang terlihat di luar. Ngomong-ngomong, kedua sekte besar itu sudah sangat puas. Mereka telah bertarung dengan Tai Tianmen begitu lama, dan mereka benar-benar berada di atas angin dengan Yang Chen beberapa kali ini. Insiden pesawat rahasia itu terhitung pertama kali, dan kali ini merupakan yang kedua kalinya. Hasil kali ini, dua sekte utama juga sangat puas. Itulah satu-satunya cara. Yang Chen sedikit kecewa. Meskipun dia tahu bahwa analisis penguasa Tantai benar, dan situasinya pada dasarnya akan berkembang ke arah ini, dia tetap merasa tidak mau. Kedua tunangannya terluka seperti ini, dan dia ingin menyelesaikannya dengan mudah, bukankah terlalu indah untuk memikirkannya? Apalagi yang kamu mau? Meskipun Penatua Hua berapi-api, dia juga orang yang mengetahui betapa parahnya suatu hal. Mendengarkan nada kecewa Yang Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan marah. Sudah begini, dan dia masih belum puas, mau apa lagi? Chapter 917. Yang Chen menatap kerumunan, menoleh ke penguasa istana, dan kemudian beralih ke Penatua Hua. Setelah sekilas, matanya akhirnya tertuju pada Lord of Tantai. Penguasa Tantai segera menyadari bahwa Yang Chen ingin mengatakan sesuatu yang penting. Dengan lambaian tangannya, penguasa Tantai berkata kepada para pengikutnya, kalian semua mundur dulu. Dengan teladan penguasa Tantai, bagaimana mungkin Penatua Hua tidak tahu apa yang harus dilakukan? Ia pun melambaikan tangannya untuk membubarkan orang-orang di sekitarnya. Hanya penguasa istana, penguasa Tantai, Penatua Hua dan Yang Chen yang tersisa di tempat kejadian. Bahkan keempat tunangan Yang Chen mundur dan pergi ke halaman Gao Yue untuk berbicara. Penguasa istana, penguasa Tantai dan Penatua Hua memiliki pemahaman yang sangat diam-diam, dan kemudian memusatkan pandangan mereka pada Yang Chen. Tidak ada orang lain sekarang. Penatua Hua berkata dengan cepat, tubuh tua ini dapat sepenuhnya mewakili Master Sekte Lu. Yang Chen, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang Tai Tian lolos begitu saja. Yang Chen mengulangi pemikirannya lagi, itu hanya menyia-nyiakan Penatua Hu dan kambing hitam, itu tidak cukup. Ide bagus apa yang kamu punya? Ketika penguasa Tantai berbicara tentang bisnis, suasananya sangat tenang. Bukankah ada berita dari Wine Immortal House bahwa ada sekelompok master berkumpul ribuan mil jauhnya dari Gunung Making? Sebuah cibiran muncul di wajah Yang Chen, 70 atau 80 leluhur tahap Yuanying, dan ratusan master tahap Jidan, saya pikir bahkan orang Tai Tian pun akan tertekan, bukan? Mendengarkan kata-kata Yang Chen, ketiga pengambil keputusan tiba-tiba mulai merenung. Semua orang pada dasarnya mengetahui keberadaan kelompok orang ini. Penguasa Tantai dan Penatua Hua juga menjaga dari kelompok orang yang menyerang Istana Cunyang, jadi mereka tetap tinggal, tetapi mereka tidak berpikir untuk membasmi orang-orang ini. Semua orang tahu bahwa orang-orang ini adalah partai Tai Tianmen. Jika mereka dihancurkan, itu pasti akan menyebabkan serangan balik oleh orang-orang Tai Tian. Mereka bisa saja membuat orang-orang Tai Tian membayar harga tertentu, tetapi mereka harus menghadapi kemarahan orang-orang Tai Tian kapan saja, yang agak tidak sesuai dengan rencana awal. Semua orang memperkirakan reaksi orang-orang Tai Tian setelah melakukan hal ini, dan implikasi lebih luas yang mungkin ditimbulkannya. Tidak ada yang mengira Yang Chen akan begitu berani. Selain mengambil nyawa seorang tetua tingkat Dacheng dan menghapuskan master tingkat tua lainnya, dia bahkan ingin membunuh sekelompok orang ini. Namun, ini juga mencerminkan kepedulian Yang Chen terhadap si Sanshan dan Sun Kingsui. Berani menyakiti rakyatnya, Yang Chen tidak hanya ingin balas dendam berdarah, tetapi juga ingin melibatkan mereka. Pemikiran ini sangat jarang terjadi. Setidaknya penguasa Tantai dan Penatua Hua merasa bahwa murid-murid mereka tidak memilih orang yang salah. Begitu banyak master, bukankah ini terlalu menarik bagi orang Tai Tian? Penguasa Tantai ragu-ragu sejenak dan berkata perlahan. Orang Taiwan, Yang Chen tiba-tiba berpura-pura bingung dan bertanya, apa hubungannya ini dengan orang Tai Tian? Di antara orang-orang ini, yang mana yang berasal dari Tai Tianmen? Petik 2. Ketiga pengambil keputusan itu tercengang, lalu semuanya bereaksi. Orang-orang ini bukanlah murid dari sekte kecil yang tidak diketahui. Mereka adalah kultivator nakal. Apa hubungan mereka dengan orang-orang Tai Tian? Bahkan jika mereka semua mati, bukan giliran orang Tai Tian yang melompat keluar dan menuding, bukan. Orang-orang Tai Tian telah mengatur banyak mata-mata di luar sekte, tetapi ada juga kesalahan fatal. Artinya,
jika orang-orang ini tersesat, orang-orang Taitian tidak punya alasan untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Di masa lalu, tidak ada yang berani bergerak, dan mereka tidak tahu siapa di antara orang-orang ini yang diam-diam diatur oleh orang-orang Taitian. Namun kini setelah kelompok orang ini melompat keluar, sayang sekali jika mereka tidak memakan daging berlemak yang dikirim ke mulut mereka. Padahal, pertemuan para empu kali ini cukup rahasia. Semua orang yang berada puluhan mil di sekitar tempat berkumpulnya dibunuh, dan hal itu tidak boleh ditemukan. Harus dikatakan bahwa orang-orang itu juga tidak beruntung. Kebetulan beberapa murid rumah abadi anggur melihat beberapa master berbeda lewat ke arah yang berbeda, dan sepertinya tujuannya adalah area itu. Orang-orang di rumah abadi anggur merasa aneh. Setelah beberapa analisis dan ringkasan tingkat tinggi, beberapa murid dari Wine Immortal House dikirim ke daerah itu untuk menanyakan berita tersebut. Namun, di bawah pemblokiran berita yang disengaja oleh leluhur tahap Yuan Ying, akibatnya tentu saja mereka tidak kembali. Hilangnya para murid juga membuat orang-orang di rumah abadi anggur menyadari kelainan tersebut. Mereka mengirim seorang master yang mahir dalam sembunyi-sembunyi untuk mendekat dalam jarak beberapa mil, dan menemukan berkumpulnya para master. Pada saat ini, apakah itu orang Taitian atau tuannya sendiri, mereka tidak tahu bahwa mereka telah terekspos. Berita ini dikirim langsung ke Istana Cunyang oleh rumah abadi anggur, dan hanya satu salinan yang dikirim ke Istana Cunyang. Tidak ada angin sama sekali di sekte lainnya. Bahkan penguasa Tantai dan Penatua Hua diberitahu oleh kepala istana. Awalnya, mereka hanya berjaga-jaga terhadap orang-orang ini dan tidak berniat untuk membawa mereka keluar. Tapi sekarang Yang Chen menyebutkannya, itu membuat ketiga orang itu terbangun seperti mimpi. Jika sekelompok orang ini dibawa keluar, orang-orang Taitian mungkin akan menangis bahkan ketika mereka tertidur. Sulit untuk mengatakannya, kepala istana memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening, pasti ada alasan untuk melakukannya, bukan? Tanpa nama, bukankah akan dikritik orang? Orang Taitian ingin menggunakan ini untuk menyingkirkan kejahatan, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Bagaimana mungkin tidak ada alasan? Yang Chen tiba-tiba tertawa, Penatua Hu yang ditangkap kali ini tidak menggunakan kekuatan sekte. Dia secara pribadi mengumpulkan kelompok orang-orang yang putus asa ini. Selain ingin mendapatkan buku rahasia para murid, dia juga ingin merebut Istana Cunyang. Industri gunung making. Setelah Penatua Hu ditangkap, dia menyerahkan orang-orang ini, sehingga Istana Cunyang hanya dapat melakukannya untuk perlindungan diri. Bagaimana dengan alasan ini? Petik 2. Sejujurnya, ini tidak bagus. Penatua Hua menggelengkan kepalanya langsung ke samping dan memberikan penilaian yang meremehkan, tetapi dia masih menambahkan, namun, itu sudah cukup untuk menangani orang-orang Taitian. Kata-kata Penatua Hua membuat keempat orang yang hadir tertawa. Faktanya, jika kita bisa membunuh mereka tanpa diketahui siapapun, meskipun orang Taitian memintanya, kita juga bisa mengatakan bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Kita tidak mengakui bahwa kita telah melakukannya sama sekali. Apa yang bisa dilakukan orang Taitian mengerjakan? Yang Chen juga tertawa beberapa kali, lalu menambahkan beberapa kata. Tanpa ada yang mengetahuinya, sulit. Penguasa Tantai mengerutkan kening dan langsung menggelengkan kepalanya, saya curiga setidaknya ada satu orang tua di sana. Sulit untuk mengatakan apakah kita bisa membuatnya tetap tinggal. Orang tua yang disebutkan oleh penguasa Tantai juga merupakan kekuatan utama dari Taitianmen yang diketahui Yang Chen, penatua tertinggi yang tidak aktif. Karena pihak lain berencana menghancurkan Istana Cunyang, mereka secara alami telah mempersiapkannya sejak lama. Wajar jika satu atau dua tetua tertinggi muncul. Jika mereka ingin menjaga orang-orang ini tetap hidup, Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau juga harus menggunakan salah satu dari tetua tertinggi mereka sendiri. Bagaimanapun, para tetua tertinggi yang mengambil tindakan setelahnya pasti akan naik. Selama mereka bisa membunuh 70 atau 80 master tahap Yuan Ying ini, dua sekte besar tidak akan kalah. Mungkin, generasi muda junior ini punya beberapa cara. Yang Chen sekali lagi mengatakan sesuatu yang membuat semua orang sedikit terkejut. Chapter 918. Apakah kamu punya cara? Mata penguasa Tantai tiba-tiba berbinar, tapi di saat yang sama, ada juga ketakutan mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Jika orang Taitian menggunakan orang-orang tua itu, hanya sedikit orang yang bisa menandingi orang-orang itu dalam hal kekuatan. Kecuali Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru juga mengirimkan harta sekte mereka. Meski begitu, hanya bisa dikatakan bahwa semua orang berimbang dan menjaga situasi tidak menang dan tidak kalah. Namun, jika dia ingin membunuh seseorang tanpa mengeluarkan suara, pasti akan membuat orang takut. Hari ini, orang-orang yang dapat membunuh orang-orang Taitian, besok mereka dapat membunuh orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau atau Sekte Awan Biru, penguasa Tantai tidak bisa tidak merasa takut. Coba pikirkan, para master panggung Dacheng bisa dibunuh kapan saja dan di mana saja, betapa menakutkannya itu. Penguasa Tantai memandang Yang Chen dengan mata berbeda karena ini. Namun, sekarang Yang Chen berada di pihaknya sendiri, jika Yang Chen benar-benar bisa membunuh sesepuh Taitianmen yang hebat tanpa diketahui siapapun, itu akan membuat Taitianmen lebih patah hati daripada membunuh lusinan master panggung Yuan Ying. Tetua agung ini sendiri setara dengan 1/10 dari kekuatan orang-orang Taitian. Yang Chen secara alami tahu betapa mengejutkannya kata-katanya, jadi dia segera menjelaskan sambil tersenyum, para pendahulu mungkin penasaran, bagaimana junior generasi muda ini bisa menangkap Hu Qianyi sendirian. Bukankah Wang Yong dan Gui Sanyu melakukannya bersama? Penatua Hua terkejut saat mendengar kata-kata itu. Hu Qianyi ditangkap oleh Yang Chen sendirian. Dia selalu mengira bahwa dua master panggung Dacheng Istana Cunyanglah yang bekerja sama untuk menangkap Hu Qianyi, tetapi sekarang dia tahu bahwa ada rahasia lain. Penguasa Tantai juga memiliki beberapa keraguan. Wang Yong dan Gui Sanyu baru saja dipromosikan ke tahap Dacheng selama kurang dari 100 tahun, tetapi Hu Qianyi adalah seorang master panggung Dacheng veteran, setidaknya di tahap tengah dan akhir.
Jelas mustahil baginya untuk ditangkap hidup-hidup oleh dua orang di tahap awal Dacheng. Namun, kebenaran ada di hadapannya, dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Baru sekarang dia tahu bahwa Yang Chen lah yang melakukannya. Ini lebih mengejutkan daripada dua master panggung Dacheng yang bekerja sama. Seorang junior panggung Jidan menangkap seorang master di panggung Dacheng tengah dan akhir, itu bukanlah mimpi, tapi tidak realistis. Tapi penguasa istana yang murni mengangguk diam-diam ke samping dan mengakui semua ini. Istana Chunyang sekarang menjadi mitra dari dua sekte besar. Tidak mungkin mereka berbohong tentang hal semacam ini. Bagaimana kamu melakukannya? Tuan Pulau mau tidak mau bertanya, bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa ada sedikit gemetar dalam suaranya yang bertanya. Junior cukup beruntung mendapatkan resep sejenis pil penyebar budidaya. Yang Chen menjawab dengan jujur, dan sepertinya ini tidak cukup meyakinkan, dan menambahkan kalimat lain, ini sangat sombong, menghancurkan pil obat, secara diam-diam dapat membuat master panggung Dacheng menderita, dan dalam selusin napas, itu dapat membuat mereka kekuatan spiritualnya menghilang. Situasi Huqianyi dilihat oleh penguasa Tantai dan Penatua Hua, dan itu memang penampakan kekuatan spiritualnya yang menghilang. Tidak hanya Huqianyi, bahkan si Sanshan dan Sun Qingsui pun sama. Namun, situasi kedua wanita tersebut berbeda. Kekuatan spiritualnya menghilang, dan itu tidak akan menyebabkan cedera lebih lanjut pada Meridian, tapi itu adalah berkah tersembunyi. Dengan cara ini, diperkirakan kedua wanita tersebut terpengaruh oleh Huqianyi. Ketika Yang Chen berurusan dengan Huqianyi, kedua wanita itu juga diracuni oleh pil obat semacam ini. Proses ini masuk akal. Jika tidak, dengan kemampuan Huqianyi, jika dia bisa mengendalikan kekuatan spiritual kedua wanita itu dengan sangat akurat, Meridiannya tidak akan terluka seperti itu. Apakah pil obat semacam ini begitu ampuh? Penatua Hua juga memiliki warna tertentu di wajahnya. Seorang master tahap Dacheng dapat menghilangkan kekuatan spiritual mereka dalam selusin napas, bagaimana hal ini bisa dihentikan oleh master umum tahap Dacheng. Namun, ini juga bisa menjelaskan mengapa Yang Chen menangkap Huqianyi tanpa cedera. Dengan pil obat semacam ini, belum lagi satu Huqianyi, diperkirakan bahkan 10 di antaranya tidak akan menjadi lawannya. Sekalipun mereka tidak memikirkannya, bagaimana orang lain bisa memikirkannya? Itu kuat, tapi bahan mentah untuk alkimia sangat berharga. Ia membutuhkan tulang-tulang ras naga, dan itu pasti tulang-tulang naga beracun. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya, saya hanya mengumpulkan 3 set di seluruh dunia dan memurnikan 3 pil obat. Saya tidak bisa mengambil lebih banyak lagi. Yang Chen berulang kali menekankan bahwa hanya ada 3, tetapi itu membuat semua orang merasa lega. Tidak mungkin, benda semacam ini tidak berwarna dan tidak berasa. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan diserang. Berjaga-jaga sepanjang waktu hanyalah sebuah mimpi buruk. Bahan obat yang dibutuhkan untuk menggunakan tulang ras naga, yang membuat semua orang merasa lebih lega. Ras naga telah lama menghilang dari dunia, di mana mereka dapat menemukan tulang belulang ras naga. Yang Chen telah berada di Laut Cina Timur selama beberapa waktu, mencari ramuan bawah air. Mungkin dia bisa menemukan beberapa tulang naga secara kebetulan, itu normal, tetapi untuk mengatakan bahwa Yang Chen memiliki tulang naga yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Yang Chen mengatakan bahwa hanya ada 3, dan sekarang semua orang sedikit mempercayainya. Tulang-tulang ras naga, dan itu pasti tulang-tulang naga beracun, bagaimana bisa begitu mudah mendapatkannya? Efek pengobatan yang begitu kuat, tampaknya hanya pil obat yang dimurnikan dari tulang naga beracun yang mungkin. Bahan obat biasa, meskipun berumur 10.000 tahun, bagaimana bisa memiliki efek yang begitu kuat? 1 sudah digunakan, dan masih ada 2 lagi. Penguasa Tantai bertanya dengan tenang. Saya pakai 2, generasi muda junior dulu yang menguji efeknya. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, yang kedua digunakan untuk menangani Huqianyi. Apakah ada penawar untuk pil obat ini? Penatua Hua segera menemukan masalahnya. Yang Chen menggunakan 1 untuk menguji efeknya, tapi dia baik-baik saja, dan dia juga baik-baik saja saat berurusan dengan Huqianyi. Pasti ada penawarnya, kalau tidak maka tidak bisa dijelaskan. Ada penawarnya, tapi sangat merepotkan untuk memperbaikinya. Keterampilan junior generasi muda ini tidak cukup, dibutuhkan setidaknya 20 tahun kerja keras. Yang Chen mengangguk dan menjawab. Jawaban ini pun membuat penguasa Tantai dan tetua Hua menghirup udara dingin. Kurangnya keterampilan Yang Chen adalah sebuah kekurangan, yang tidak dapat dibantu oleh siapapun. Jika butuh 20 tahun untuk menyempurnakan penawarnya, bukankah itu berarti si Sanshan dan Sun Qingsui akan sia-sia selama 20 tahun? Namun, setelah dipikir-pikir, ternyata tidak demikian. Cedera kedua wanita itu, jika bisa pulih dalam waktu 20 tahun, itu sudah bagus. Mereka tidak memiliki landasan fisik sebagai master tahap Dacheng, dan mereka bahkan tidak dapat menanggung efek pengobatan yang kuat. Tampaknya dengan cara ini, semua orang tidak perlu khawatir. Hanya tersisa 1 pil di tangan Yang Chen. Kali ini, dia menggunakannya dan menyelesaikan kelompok Taitianmen. Sejak saat itu, tidak ada lagi kekhawatiran. Tidak perlu mempertimbangkan risiko di masa depan, jadi minat semua orang secara alami beralih ke masalah yang ada di depan mereka. Dengan pil obat seperti itu, memang mungkin membuat kelompok orang ini menghilang tanpa diketahui. Namun, pihak lain adalah seorang master yang akan naik. Bagaimana mereka bisa bersembunyi dari eksplorasi kesadaran spiritualnya dan mendekati obatnya? Chapter 919. Bagaimana kamu menggunakan obat itu tanpa meracuni dirimu sendiri? Penatua Hua semakin penasaran tentang ini. Yang Chen jelas baik-baik saja, mungkinkah ada penawarnya? Selama seluruh tubuh disegel dengan lilin lebah dan obatnya tidak menyerang. Yang Chen berbohong tanpa ragu-ragu.
Penatua Hua tiba-tiba mengerti, menyegel seluruh tubuh, tidak bernafas, dan tidak terkontaminasi dengan nafas dunia luar. Bagi seorang kultivator, itu memang hal yang sangat mudah. Satu-satunya kesulitan adalah lebih sulit untuk mendekat. Para tetua Tianmen yang sekarang berhadapan lebih kuat dari yang lain. Tidak mudah untuk bersembunyi dari mereka. Namun, karena Yang Chen bisa bersembunyi dari Hu Qianyi, mungkin ada cara yang baik untuk mendekati orang-orang ini tanpa diketahui dan kemudian membius mereka. Generasi muda junior ini cukup beruntung mendapatkan senjata ajaib yang dapat melindungi kesadaran spiritual. Yang Chen tersenyum dan mengatakan kartu trufnya sendiri, meyakinkan kedua tuan itu, selama kita bisa berada dalam jarak 100 kaki, efek obatnya dapat dengan cepat berperan, itu bukan masalah besar, kita hanya perlu menunggu sebentar, lebih lama. Dengan jaminan dari Yang Chen, tampaknya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan orang-orang itu. Sekelompok master yang telah kehilangan kekuatan spiritualnya, meskipun mereka berada di tahap puncak Dacheng dan akan naik, lalu kenapa? Mereka dengan santai bisa mengirim seorang junior di tahap pondasi untuk mengurus mereka semua. Semangat semua orang terangkat. Sekarang masalahnya bukan apakah itu mungkin atau tidak, tetapi bagaimana melakukannya secara lebih diam-diam, sehingga orang-orang Taitian tidak bisa berkata apa-apa. Secara umum, hal semacam ini dapat diatasi dengan menyangkalnya. Kamu bilang banyak majikanmu yang mati di sana, kami tidak tahu. Pengumpulan para master ini oleh orang-orang Taitian kali ini adalah operasi rahasia. Wajar jika Istana Chunyang tidak mengetahuinya. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa sesuatu terjadi ribuan mil jauhnya dari Gunung Meiking dan Istana Chunyang akan bertanggung jawab. Adapun Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Lingkup pengaruh kedua sekte besar itu berada di luar negeri, sementara yang lain berjarak puluhan ribu mil jauhnya. Bagaimana mereka bisa membunuh penatua tertinggi dari Sekte Tianmen secara diam-diam? Orang-orang Taitian tidak dapat menamparkan wajah mereka sendiri dan mengatakan bahwa orang-orang ini ada di sini untuk berurusan dengan Istana Chunyang. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada Taoisme. Dia tidak punya pilihan selain menelan keluhan ini dalam diam. Tidak ada alasan untuk menyalahkan Istana Chunyang. Terlebih lagi, dengan kekuatan Istana Chunyang, mustahil bagi mereka untuk melakukan ini. Bahkan jika Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru ditambahkan, tidak mungkin melakukannya secara diam-diam, bahkan tanpa gerakan apapun, lusinan Master Panggung Yuanying dan sejumlah tetua yang tidak diketahui jumlahnya terbunuh. Sekarang setelah sesuatu terjadi, orang-orang Taitian hanya bisa mencari tersangka kemana-mana. Sama seperti terakhir kali gerbang gunung dihancurkan, mereka masih belum dapat menemukan pelakunya. Meskipun Istana Chunyang tampaknya yang paling mencurigakan, orang-orang Taitian tidak memiliki bukti, dan mereka tidak akan percaya Istana Chunyang dapat melakukan ini. Jika Istana Chunyang benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mengapa perlu bersatu dengan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru? Itu sudah cukup untuk mencabut Sekte Tianmen secara langsung. Bagaimanapun, ketiga sekte hanya perlu bersikeras bahwa mereka tidak tahu apa-apa setelahnya. Karena orang-orang Taitian diatur secara diam-diam, maka mereka harus memeriksa apakah orang-orang mereka sendiri telah membocorkan rahasianya. Penguasa Tantai, Penatua Hua, dan Kepala Istana dengan cermat mendiskusikan sebab dan akibat, dan bahkan melakukan simulasi situasi yang mungkin terjadi setelah kejadian tersebut. Mereka merasa tidak ada kekurangan, jadi mereka memutuskan. Dalam hal ini, aku masih harus merepotkan Yang Chen untuk melakukan perjalanan. Penguasa Tantai berkata kepada Yang Chen dengan ekspresi yang menyenangkan. Yang Chen memiliki pil obat dan senjata ajaib untuk menyembunyikan dan melindungi kesadaran spiritualnya. Dia adalah kandidat terbaik untuk melaksanakan rencana ini. Jika itu orang lain, tidak ada yang berani merasa yakin. Efek obat yang berlebihan saja akan membuat orang tersentak. Pemahaman tentang pil obat semacam itu, kecuali Yang Chen, siapa lagi yang lebih jelas? Hanya bisa dikatakan Yang Chen harus bekerja keras lagi. Setelah kita mengaturnya, ayo kita mulai. Penatua Hua juga memiliki gagasan yang sama. Dia memberitahu Yang Chen, memikirkannya dan menambahkan, perhatikan keselamatan. Jika sesuatu tidak dapat dilakukan, maka penting untuk keluar dari sini dulu. Kami akan menjaga nyawa mereka untuk saat ini dan mengambilnya lain kali. Bagaimanapun, kami sudah mendapat untung kali ini. Saya tidak ingin Little Sue menjadi janda sebelum dia menikah. Petik 2. Penatua Hua mengatakannya secara langsung, tetapi makna keprihatinannya tidak disembunyikan. Sekarang Yang Chen adalah menantunya, meskipun demi Sun King Sue, dia harus mempertimbangkan keselamatan Yang Chen. Saya mengerti. Yang Chen membungkuk dan memberi hormat. Tidak peduli apa, dia harus mengungkapkan keprihatinan para tetua. Setelah itu, penguasa Tantai dan Penatua Hua meninggalkan Istana Chunyang bersama rakyatnya dan kembali ke sekte masing-masing. Dalam situasi saat ini, orang-orang Taitian tidak berani mengambil risiko segalanya untuk menghancurkan Istana Chunyang. Istana Chunyang tidak dalam bahaya kehancuran untuk saat ini. Mereka tidak perlu tinggal di sini. Ini adalah waktu yang tepat untuk kembali. Mereka juga bisa mengadakan pertunjukan di sekte masing-masing agar orang Taitian tidak mencurigai mereka. Dalam analisis terakhir, mereka perlu memiliki alibi. Karena masalah ini dapat dilakukan oleh Yang Chen sendiri, mereka tidak perlu mengumpulkan master dengan meriah. Mereka dapat melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Jika orang Taitian masih membuat masalah tanpa alasan, itu hanya akan memberikan alasan lain bagi ketiga sekte untuk menyerang. Adapun Yang Chen, tentu saja, dia mundur untuk memurnikan pil obat, menyempurnakan pil obat penyembuhan untuk kedua tunangannya, dan pada saat yang sama, menyempurnakan pil penampilan untuk para wanita. Hanya memanfaatkan momen ketika si Sanshan dan Sun King Sue mengalami kecelakaan, nama pil penampilan juga akan tersebar. Agaknya, akan ada banyak sekali kultivator wanita yang datang. Semua pihak sepertinya sudah mengatur segalanya, tinggal menunggu Yang Chen mengambil tindakan.
Berita dari rumah abadi mabuk juga terus berdatangan. Para tuan itu sepertinya diam-diam berkumpul di sana dan tidak pernah pergi. Tentu saja, ini tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di rumah abadi anggur tidak menemukan jejak kepergian pihak lain. Para master tahap puncak Dacheng dapat membawa semua orang pergi tanpa diketahui oleh siapapun yang memiliki senjata ajaib luar angkasa, tidak ada yang akan mengetahuinya. Dalam pandangan kepala istana, Yang Chen akan menyelinap dan melihat. Jika orang itu ada di sana, dia bisa bergerak. Jika orang itu tidak ada di sana, maka dia akan menyelinap kembali dan tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimanapun, kerugian terbesar adalah Yang Chen melakukan perjalanan yang sia-sia. Tidak ada gunanya kehilangan Yang Chen karena keserakahan. Yang Chen juga memahami niat baik kepala istana. Namun, dia tahu bahwa orang-orang itu masih berada di tempat yang sama, dan di antara mereka, ada seorang master tahap puncak Dacheng yang berada di ambang kenaikan. Pastilah sesepuh agung dari Taitianmen yang berniat untuk bergerak. Para Taitianmen masih belum menghilangkan gagasan untuk menghancurkan istana Cunyang, namun sekte masih mempertimbangkannya. Kesadaran spiritual yang kuat dari seni rahasia tiga kemurnian telah meluas ke area itu, dan bahkan sesepuh Taitianmen yang hebat tidak dapat bersembunyi. Kehadiran penguasa Tantai dan pertengkaran internal para Taitianmen memberi cukup waktu bagi Yang Chen. Kali ini, orang-orang Taitian ditakdirkan untuk kehilangan lebih banyak tuan. Dia tidak tahu sakit hati seperti apa yang akan dirasakan orang-orang Taitian setelah orang-orang ini pergi. Chapter 920. Yang Chen sendirian, bersembunyi di bawah tanah, mengandalkan piala jasper tuang laut untuk membungkus pesawat ulang-alik, dan dengan cepat mendekati tempat sekelompok orang berkumpul. Itu adalah lembah kecil yang sangat terpencil, dikelilingi oleh tebing, dan tidak dapat diakses. Tidak ada energi spiritual di sini, sangat terpencil, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun di sekitar ratusan mil. Orang-orang di rumah abadi anggur hanya menilai bahwa kelompok orang ini berada di area ini, dan rentang kesalahannya berada dalam jarak 100 mil. Namun, mereka tidak mengetahui lokasi spesifiknya. Mereka bahkan mengirimkan beberapa murid yang menyamar sebagai orang yang lewat. Semuanya dibunuh secara diam-diam. Jadi Wine Immortal House tidak mengirim orang masuk nanti. Mereka hanya menempatkan sekelompok orang di arah sekitar dan menatap orang-orang yang keluar dari arah tersebut. Hingga saat ini, warga Wine Immortal House belum menemukan sesuatu yang aneh. Kesadaran spiritual Yang Chen, karena semakin dekat, telah mengetahui basis kultivasi orang-orang ini. Yang paling kuat adalah seorang master di tingkat puncak Dacheng yang berada di ambang kenaikan. Orang ini memiliki kekuatan misterius yang menekan kekuatannya sendiri hingga tahap puncak Dacheng, dan menghalangi datangnya kesengsaraan. Kekuatan misterius ini seharusnya menjadi formasi kekuatan penindasan rahasia para Taitianmen. Faktanya, basis budidaya orang-orang ini telah melampaui batas pemicu kesengsaraan. Formasi ini dapat menekan kekuatan mereka hingga sekitar 70%, sehingga kekuatan puncak mereka setidaknya bisa 50% lebih kuat dari Wu Xiong sebelum kenaikannya. Ketika Wu Xiong bertemu mereka saat itu, dia hanya bisa melarikan diri. Namun, tanpa baptisan kesengsaraan angin, mustahil untuk mencapai perubahan kualitatif, dan dia masih selangkah lagi dari basis budidaya manusia abadi. Penatua yang hebat ini tampak sangat biasa di antara orang banyak. Jika bukan karena kesadaran spiritual Yang Chen yang dapat dengan jelas menandai posisinya, rata-rata orang tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Orang tua ini bersembunyi di sudut, duduk bersila, tidak berbicara dan tidak bergerak, tetapi yang disebut leluhur tahap Yuanying yang datang dan pergi di sekitarnya sepertinya tidak melihatnya, seolah-olah orang ini tidak ada, sama sekali. Orang-orang ini juga merupakan orang-orang yang tiba-tiba berkumpul, dan sepertinya ada banyak orang yang tidak mengenal satu sama lain. Banyak orang yang berbicara satu sama lain dan tampak sangat santai. Kebanyakan pembudidaya, kecuali jika diperlukan, umumnya tidak mau tinggal di ruang yang dibawa oleh orang lain. Bahkan ketika Yang Chen membawa beberapa ahli keluar, dia akan mencoba yang terbaik untuk tetap berada di kapal, memungkinkan semua orang untuk bergerak bebas tanpa membatasi mereka di luar angkasa. Tujuannya adalah agar setiap orang merasa lebih nyaman dan tidak merasa tercekik di ruang yang kecil. Kedua, untuk memberikan rasa kesetaraan kepada setiap orang agar mereka tidak salah paham bahwa mereka harus tinggal di ruang orang lain untuk bercocok tanam. Kelompok Taitianmen ini juga mempunyai pemikiran yang sama, sehingga mereka tersebar di lembah ini. Lembah itu sendiri sangat tersembunyi, dan ada lusinan master panggung Yuanying, ditambah tetua agung, pada dasarnya mustahil bagi orang luar untuk mendekat. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan, jadi mereka tidak perlu bersembunyi di dalam harta sihir spasial seseorang untuk menyembunyikan diri. Tetapi karena hal inilah Yang Chen memiliki peluang fatal untuk berkomplot melawan mereka. Yang Chen sekarang berada lebih dari 1000 mil jauhnya dari mereka, dan dengan kecepatan pesawat ulang-alik, dia bisa tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Namun, Yang Chen tidak berani mempercepat. Tetua agung yang tidak dikenal memiliki basis kultivasi yang kuat, dan dia mungkin dapat mendeteksinya sedikit. Dalam jarak 100 mil, Yang Chen bahkan lebih berhati-hati dan bergerak maju dengan kecepatan paling lambat. Bagaimanapun, kelompok orang ini tidak akan pergi dalam 1 atau 2 hari. Bahkan jika butuh 2 hari untuk melarikan diri sejauh 100 mil, Yang Chen bersedia, selama dia tidak ditemukan oleh orang tua itu sebelumnya. Yang Chen tidak bisa tidak berhati-hati. Di alam orang-orang tua, kesadaran spiritual mereka sudah peka hingga tidak bisa kembali lagi. Sekalipun ada piala jasper penuangan laut, dia harus berhati-hati dan tidak boleh gagal. Meskipun orang-orang tua ini memiliki basis budidaya yang tinggi, mereka juga sangat berhati-hati. Perlu diketahui bahwa selama mereka bergerak, mereka hampir pasti akan memicu kesengsaraan surgawi, jadi dalam keadaan normal, mereka tidak akan mudah bergerak. Begitu mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka pasti akan melarikan diri. Pada titik ini, Yang Chen tidak ingin kelalaiannya menyebabkan pihak lain pergi.
Hanya membunuh 7 atau 80 master panggung Yuanying tidak bisa menghilangkan kebencian di hati Yang Chen. Hanya sesepuh hebat ini yang bisa membuat orang-orang Taitian benar-benar merasakan sakit. Butuh hampir 3 jam perjalanan lambat dan hati-hati, dan Yang Chen hampir berada dalam jarak 10 mil. Pada jarak ini, jika dia ingin melepaskan pil obat bubuk penenang denyut nadi, harus dikatakan sudah cukup, tetapi dia takut arah anginnya tidak tepat, dan pihak lain bersembunyi di lembah, jadi obat Qi tidak bisa menyebar. Untuk menghindari kegagalan, Yang Chen masih ingin berada di sisi yang aman, dan jaraknya sedikit lebih dekat. Butuh 1 jam lagi, dan Yang Chen menyelinap ke bawah tanah ke tepi lembah, yang berjarak sekitar 100 kaki dari sekelompok orang. Pada saat ini, Yang Chen bergerak, dan dapat dijamin 100% bahwa Qi obat pasti akan terkonsentrasi di lembah ini dan tidak akan keluar lagi. Saat dia hendak mencubit pil obat bubuk penenang denyut nadi di tanah, Yang Chen tiba-tiba menghentikan gerakannya, menyatukan aura seluruh tubuhnya, dan tetap tidak bergerak di tempat yang sama. Tetua Agung, yang tidak dipedulikan siapapun, tiba-tiba mengerutkan kening, dan matanya menyapu ke arah Yang Chen. Dia tidak tahu apa yang dia temukan, dan dia terus menatap ke arah ini. Kesadaran spiritual yang kuat, diam-diam dibor langsung dari tanah, hampir membalikkan tanah di sekitarnya. Yang Chen meluncurkan cangkir jasper laut, seluruh tubuhnya seperti benda mati, dan dia tidak bergerak. Kekuatan spiritual gila itu bergerak bolak-balik setidaknya 10 kali, dan sepertinya dia tidak mau mundur. Dan tatapan orang tua itu akhirnya ditarik kembali, dan dia kembali ke posisi duduk di tanah dengan mata setengah menyipit. Rangkaian gerakan ini, tidak ada satupun dari para pembudidaya tahap Yuanying dan tahap Jidan di sekitarnya yang mengetahuinya, dan mereka masih berkultivasi di tempat yang sama, berteman satu sama lain. Tepat pada saat orang tua itu menarik kembali kesadaran spiritualnya, Yang Chen menghancurkan pil lilin di tanah. Qi obat mulai menyebar secara diam-diam ke semua sisi, perlahan merembes keluar dari tanah dan menyebar ke udara sekitarnya. Untuk menghindari ketahuan oleh Tetua Agung, Yang Chen bahkan tidak menggunakan abi untuk mengeluarkan racun untuk dirinya sendiri saat ini, membiarkan kekuatan obat dari pil obat bubuk penenang denyut nadi untuk didistribusikan ke seluruh tubuhnya, dan kemudian kekuatan rohaninya dengan cepat menghilang. Orang-orang di sana juga tidak memiliki perbedaan sedikit pun, melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, Tetua Agung yang duduk di tanah tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba berdiri. Namun, dia tidak mengontrol kekuatannya, dan tubuhnya langsung terpental dari tanah, menyebabkan banyak gerakan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.